jadi kita hari ini bakal wawancarain salah satu bapak, yaitu bapak yang mengikuti komunitas Tamiya Karawang. Jadi langsung aja kita mulai ke sesi wawancaranya ya. Dadah. Yang semuanya, di sini sekarang saya sudah bersama rekan saya Rafa dan saya Delvino. Dan kali ini kita akan mewawancarai salah satu penggemar hobi Tamiya di Karawang dengan Bapak siapa? Pak Luki. Pak Luki, apa kabar hari ini? Baik. Dan Tamiya ini merupakan sebuah hobi yang di Karawang sudah ada komunitasnya. Oh iya, kita berdiri sejak tahun 2017. Terus kita punya base camp itu di Teknomat. Kita sering kumpul-kumpul di sana, kita ada acara atau event bersama itu di Teknomat. Biasanya kita ngumpul itu setiap hari Rabu. Sudah pasti setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu kita kumpul di sana. Kita namakan itu cengres. Ya, cengres. Kumpul semua komunitas-komunitas penghobi dari Karawang, khususnya Mini 4PD yang merahnya Tamiya. Kita ngumpul setiap hari Rabu. Dan nanti setiap bulannya ada reguler lomba sebulan sekali. Diadakan setiap hari Minggu. Ya, hari Minggu sebulan sekali, itu bisa awal bulan, bisa akhir bulan. Itu ada kegiatan-kegiatan perlombaan untuk reguler Karawang. Reguler Karawang untuk komunitas Tamiya Karawang itu setiap akhir bulan atau awal bulan itu ada perlombaan event. Kalau kita kumpul kopdar, kalau kita kopdar itu hari Rabu. Kira-kira ini udah berapa lama sih gabung di komunitas Tamiya? Dan semenjak didirikannya kan tadi saya udah bilang 2017. Oh, berarti pertama kali didirikan langsung masuk? Ya, langsung bergabung karena ya sebenarnya saya salah satu menggagas juga di komunitas Tamiya Karawang. Itu sendiri. Ya, Tapi kalau sebelum masuk komunitas ini kan berarti harus ada hobi dulu tuh. Maksudnya sebelum mengenal komunitas ini berarti sudah mengenal Tamiya lebih dulu. Itu sejak kapan? dan kalau sejak Tamiya itu saya itu sejak kecil ya, sejak SMP. Ya, ikut saudara, ikut orang tua. Nah, setelah saya kuliah sekitar tahun 2003 itu mulai lagi saya mencoba yang lebih profesional merakit Tamiya. Dulu lagi kecil ikut-ikutan doang kan. Nanti setelah 2003 saya ikut meramaikan perlombaan yang eventnya besar. Setelah 2003 saya vakum. Nah, saya mulai lagi itu sekitar 2015. Nah, 2015 di situ kami mendirikan satu tim dan bergabung ke komunitas Tamiya. Ya, berarti kalau tadi kan udah bilang kalau Bapak salah satu yang menggagas komunitas di Karawang. Tapi Ya. sebelum Bapak join itu komunitasnya emang udah ada atau dibangun dari nol Bang? Ya istilahnya dibangun sama-sama dengan anak-anak yang penghobi di Karawang. Sebetulnya pencetusnya itu yang punya toko di Teknomat. Ya pencetusnya, ayo kita sama-sama kita ramaikan penghobi Tamiya 4PD, khususnya merek Tamiya di Karawang. Jadi kita membuat satu komunitas yang namanya Komunitas Tamiya Karawang atau disingkat KTK. Itu sesi 1, sekian kita akan lanjut ke sesi 2. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Sebelumnya perkenalkan, aku Cynthia dan rekan saya. Kita mau nanyain tentang pengalaman Om dalam komunitas Tamiya ini. Nah, menurut Om dari komunitas ini apa sih yang paling Om suka dalam Om join dalam komunitas Tamiya ini?
Ya, yang pertama pasti kesenangan. Tapi kalau misalnya, karena kan hobi ya, jadi kan senang. Yang terutama kita bisa menjalin seperti keluarga. Seperti keluarga, kita bareng-bareng, mau susah, mau senang, kita bareng-bareng, enjoy. Dia merasakan kita itu satu keluarga besar aja. Jadi intinya, saya keluar dari keluarga di rumah, saya di luar itu punya keluarga lagi. Selama Om ikut komunitas ini, ada nggak momen paling berkesan selama ini? Yang paling berkesan, kita pernah mendapatkan juara nasional itu ke-1. Wow. Kebetulan itu kita diadakannya di Bandung. Itu event gede, itu totalnya itu sekitar 100 juta. Hebat Kita juara pertama komunitas Tamiya itu diadakannya baru minggu kemarin, belum lama. Berarti komunitas ini sangat membangun banget ya, Mas? Ya, dari jalan solidnya juga bagus, sehingga sampai sekarang juga masih berdiri sampai dari 2017 hingga 2024. Ini kan kita ngomongin komunitas nih Om. Nih dalam komunitas kami Om sekarang nih ya, ada nggak sih kendala atau tantangan yang dihadapi selama dalam komunitas kami ini? Ya paling juga tantangannya egois ya, egois ya, pengen merasa diri dia itu jago. Jadi istilahnya, wah chattingan gua bagus nih. Tapi kan intinya ya kita satu komunitas biasanya saling meredam. Jangan sampai ada yang satu terlalu menonjol, sedangkan yang lain nanti istilahnya nggak bisa gitu kalau katanya gitu. Nggak bisa. Tapi kalau kita ya sama-sama saling kerjasama, ada yang bagus memberitahu nanti yang jelek, oh ini ya kalau kita sebutnya settingan ya, settingannya begini gitu, kita informasi nanti kita samakan, tidak solid atau kerjasama itu terjalin. Kayak saling kasih masukan gitu ya? Ya pasti itu kalau satu tim, ya, satu komunitas kan pasti satu komunitas saling masukan, ini gimana settingannya supaya bagus, ini supaya hasilnya berhasil. Terus selama 7 tahun komunitas ini sendiri, pernah nggak komunitas Tamiya Karawang ini kolaborasi sama komunitas lain? Kalau kolaborasi itu sering, biasanya kalau event, terutama kalau event-event besar, terutama kalau misalnya eventnya di luar kota. Ya, itu pasti kita kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada ya intinya di tempat, misalnya contohnya dekat aja, kita keluar kota ke Cikarang, kita pasti kolaborasi dengan komunitas Cikarang. Supaya apa? Supaya ya kita jalin persaudaraan lah, silaturahmi lebih luas. Jadi intinya setiap kota itu pasti ada yang namanya komunitas. Jadi dari semua kota Om satu kota kayak ke Bandung, sekarang itu sama orang sudah komunitas lain ya? Ya misalnya kalau misalnya event besar, kalau event besar pasti kita kolaborasi. Misalnya ada event di Bandung, kita kolaborasi dengan Cikarang, kalau nggak dengan Bekasi, kita main di Bandung. Kalau misalnya dengan Purwakarta juga ada. Kebetulan kan kita di sini dekat dengan Cikarang, Purwakarta ya. Iya, benar-benar. Biasanya kita kolaborasi kalau main di Jakarta, di Bandung. Oke, Om makasih ya untuk sesi 2 ini yang sudah menyampaikannya. Kita lanjut ke sesi 3 Om. Oke, makasih. Halo, sekarang kami akan memasuki sesi ketiga. Perkenalkan, nama saya Nicholas Federico dan sekarang saya akan menanyakan pertanyaan di sesi ketiga. Oke, jadi begini Om, apa yang memotivasi Anda untuk terus aktif dalam komunitas? Yang pertama karena saya hobi. Ya. Yang kedua, di komunitas itu yang tadi saya bicarakan itu terjalin persaudaraan, keluarganya erat. Jadi saya keluar dari rumah, saya punya keluarga, keluar pun di luar pun juga punya keluarga. Itu lebih masalah. Iya. Oke, terus selanjutnya bagaimana hobi Tamiya memberikan dampak positif dalam hidup Om?
Ya intinya kita ya pertama kalau hobi berarti kan menghilangkan stres ya. Iya. Jadi sehari-hari kita eh, kerja kegiatan kerjaan, di Sabtu Minggu kita menghilangkan rasa stres itu dengan hobi. Itu aja yang saya dapat dari Jadi buat menghilangkan stres itu ya Om. ya. Oke, selanjutnya apa yang Om harapkan dari komunitas Bebas Tuhan? Ya makin solid lah, makin solid. Intinya ya banyak yang bergabung, terus juga roda perekonomian di komunitas ini juga makin terjaga. Dan contohnya ya kita punya base camp, punya toko di Teknomat, ya makin maju aja, ada banyak yang beli, terus banyak yang buat pengrajin juga. Jadi kita juga di komunitas ada banyak pengrajin, ya mereka bisa inilah gitu, istilahnya bisa mendapat penghasilan dari situ. Iya. Untuk komunitasnya sendiri, Om ya sekarang udah solid belum? Cukup solid belum? Ya untuk sekarang itu ya pasti solid lah, karena kita berdiri kan dari 2017. Iya. Sampai sekarang kan masih ada. Iya. Selanjutnya, bagaimana Om melihat perkembangan hobi Tamiya di Indonesia? Ya kalau perkembangan Tamiya di Indonesia maju ya, karena kita sudah punya regulasi yang mengatur ke ASEAN dan juga dunia. Karena intinya nanti di kita itu ada perwakilan satu untuk perwakilan PON. Kita itu masuk PON nanti kita 2028 kita masuk PON. Terus yang kedua perwakilan untuk ASEAN, dan yang terakhir itu yang paling bergengsi itu perwakilan untuk Indonesia di Jepang. Ya, oke. Berarti ya itu aja untuk sesi 3. Terima kasih Om. Sama-sama. Ya, Bapak sekarang udah di set 3 Bapak. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Jadi kan tadi aku udah ngejelasin kalau di Tamiya ini banyak banget kolaborasi dengan komunitas luar. Apalagi di komunitas sendiri itu pasti banyak kerjasama, banyak ngobrol, bertukar pendapat. Nah, dengan Bapak masuk ke dunia komunitas ini, apakah Bapak bisa menambah relasi, menambah lingkungan pertemanan? Jadi kalau ada apa-apa tuh kenal ini, kenal itu. Setuju nggak Bapak dengan itu? Oh ya pasti, karena kita itu nyari teman, bukan nyari musuh. Memang kalau misalnya di race atau di perlombaan kan intinya bisa kita saling bersaing, ya namanya bersaing, bukan musuh potong-potongan. Tapi setelah itu kan kita jadi banyak teman. Misalnya contohnya kita bertanding, kebetulan kami pernah ke Pontianak. Jadi kan kita kenal tuh dengan orang-orang Pontianak. Kita main misalnya ke Jogja, kita kenal dengan anak-anak Jogja. Jadi intinya pasti itu terjalin satu hubungan pertemanan. Menurut Om nih, dengan menjalin hubungan hobi di komunitas Tamiya ini, apakah komunitas ini dapat membangun ekonomi para anggotanya? Ya bisa, ya contohnya gini. Ya contohnya kan sekarang penggagasnya dia sekarang di toko di Teknomat. Kan dia setidaknya dia membangun ekonomi kan. Terus yang kedua ada misalnya orang-orang yang berbakat menjadi perakit atau pengrajin. Ya contohnya kita buat ban, kita buat roller, tapi kita ya komunitas yang tidak bisa buat tersebut, mereka bisa pesan ke orang tersebut. Jadi itu kalau ekonomi pasti di satu komunitas itu terjalin, ada perputaran, karena ada yang baru nih, baru muncul, baru masuk, otomatis bukan ospek ya, otomatis dia nggak bisa bikin ban, bikin roller, bikin mobilnya juga dia nggak bisa, otomatis ada orang yang bisa, dia pesan ke orang tersebut. Terus
untuk pertanyaan terakhir, Ya. dari kemarin kita sudah riset kalau di Tamiya itu banyak banget kreativitas yang dipakai buat merakit. Terus ada ilmu engineering juga dari yang tadi Bapak bilang, ada bagian apa aja roller, ada bagian perakit-perakit lainnya. Berarti dengan masuk komunitas Tamiya atau bermain Tamiya secara umum, kita bisa meningkatkan beberapa soft skill dari engineering dan juga segi kreativitas. Ya iya, kreativitas contohnya ukuran-ukuran. Jadi misalnya kita bisa ukuran misalnya ukuran 0, sekian bisa menjadi apa. Intinya keterampilan itu bisa terjalin loh. Bisa ini Meningkat gitu. oh ya ya pasti meningkat intinya makin lama kita makin berkembang karena intinya nanti track yang digunakan untuk lomba pun nanti lama-lama berkembang. Kita harus berubah settingan, tapi ukuran harus dirubah, maka menggunakan hitungan-hitungan. Jadi dari pertanyaan tadi bisa disimpulkan kalau Tamiya itu bisa memutar roda ekonomi juga dari segi bisnis, dan juga yang tadi Bapak bilang ada inovasi-inovasi yang bisa dijadikan ide bisnis, Ya, dan juga bisa meniaskan inovasi-inovasi baru dan juga kreativitas. ya. Yang terutama intinya kreativitas. Ya, intinya kita menciptakan sesuatu model atau istilahnya contohnya kayak ini aja. Ini adalah mobil standar dari Jepang. Intinya ini kita bebas untuk melakukan modifikasi asal ada ukuran-ukurannya. Nah, tapi ini anak-anak, kalau anak-anak sekarang itu mereka bisa berkreasi, misalnya lolotnya bisa ditambah ke sini, bisa tambah ke sono. Jadi kreasi ukuran-ukuran itu kita diukur sesuai dengan dimensi yang ada. Jadi kalau kreasi kita misalnya punya pemikiran untuk mengembangkan ini satu mobil yang kecil ini, itu pasti ukuran-ukuran pasti ada. Oke, sekian pertanyaan dari sesi Mbak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, jadi video yang baru kalian tonton merupakan video kelompok saya dengan salah satu penggagas dan juga anggota komunitas Tamiya Karawang. Dari video wawancara yang sudah kalian tonton, kami dan juga Anda bisa mengetahui bahwa komunitas Tamiya di Karawang merupakan sebuah komunitas yang eksis dan memiliki manfaat serta tujuan yang mereka tuju. Melalui komunitas Tamiya Karawang, hobi Tamiya dapat tersalurkan dan juga dapat memutar roda perekonomian melalui sistem perdagangan dan juga event-event yang akan mereka buat ke depannya. Dengan adanya komunitas Tamiya Karawang, hobi Tamiya juga lebih terorganisir dan juga akan ada wadah untuk menampung para pemain Tamiya dan juga para individu yang memiliki hobi Tamiya di daerah Karawang.